Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang penuh adrenalin. Film ini menceritakan tentang seorang pria biasa membuat madu dari tempat dia tinggal. Dia memiliki hidup yang tenang dan penuh rasa syukur. Hingga di suatu hari seorang mengubah suasananya. Dan saat itu juga dia kembali kepada hidup lamanya. Sebelum lanjut, Mimin mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini dia, Beekeeper. Di awal adegan kita perkenalkan pria tampan botak menawan ini. Dia bernama Adam. Dia seorang peternak lebah biasa dan tinggal bersama seorang ibu tua. Dia bernama Parker. Ibu Parker adalah seorang ibu tua yang tinggal sendirian dikarenakan anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Ibu ini memperlakukan Adam dengan sangat baik, begitupun sebaliknya. Dan kini Ibu Parker mengajak Adam makan malam di rumahnya, dan Adam pun menerima ajakan itu. Setelahnya, kini Ibu Parker sedang melakukan pekerjaan seperti biasa. Lalu tiba-tiba saja sebuah peringatan virus dari laptop si ibu muncul mengganggunya dan menyuruh si ibu menelpon nomor layanan tersebut untuk membantu menghilangkan virus itu. Tentunya Ibu Parker pun mengikuti informasi itu dan menelpon layanan virus tersebut. Karena dalam laptop itu banyak sekali foto-foto bersama anaknya. Dan akhirnya Ibu Parker pun menuruti semua langkah-langkah yang diberitahunya lewat telepon, tanpa curiga sedikit pun. Setelah dia menuruti langkah-langkah itu, tiba-tiba saja, My computer's going crazy. boom! Ya, laptop sang ibu mati. Dan seisi rekening yang dia kelola hilang, serta pesan dari HP sang ibu terus bermunculan. Itu menandakan sang ibu baru saja kena penipuan, dan rekening sang ibu raib sekejap. Hal ini membuat Ibu Parker sangat kaget dan tidak menyangka kejadian ini telah menimpanya. What did I do? Di sore harinya, kita perlihatkan Adam yang sedang membuat madu untuk diberikan kepada Ibu Parker. Dan malam hari pun tiba. Adam mengetuk rumah Ibu Parker. Karena tak ada jawaban, Adam pun masuk ke rumah itu dan memanggil namanya. Namun tak kunjung ada jawaban. Adam pun curiga dan mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Lalu di waktu yang bersamaan, sang anak dari Ibu Parker datang. Dia bernama Verona. Dia adalah seorang anggota FBI. Dan saat ini dia menodongkan pistol kepada Adam dan bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Adam menjawab, "Aku turut bersedih, Verona." I'm so sorry. Lalu Verona pun terkejut melihat sang ibu sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian anggota kepolisian datang untuk menyelidiki kejadian itu, serta memberitahu penyelidikannya kepada Verona bahwa Adam bersih dan tidak terkait dengan kematian ibunya. Dia juga memberitahunya bahwa Ibu Parker kemungkinan saja bunuh diri. Tentu sang anak tak percaya karena dia sangat mengenal ibunya. Dia tidak mungkin melakukan itu. Lalu dia tetap menyuruh polisi itu tetap menyelidiki Adam lebih jauh lagi, dan Adam pun dibawa ke kantor kepolisian. Tentunya Verona tidak tinggal diam, dia menyelidiki rumahnya mulai dari luar rumah hingga ke dalam. Lalu saat membuka laptop, ya, Verona terkejut dengan nominal saldo rekening ibunya. Mulai dari dana pensiun, rekening amal, sampai dengan asuransi. Semuanya habis tak tersisa. Kini Verona tahu penyebab ibunya bunuh diri. Lalu tak lama kemudian polisi datang dan memberitahu Verona bahwa ibunya mati bunuh diri. Itu terbukti pada sidik jari dari pistol yang digunakannya, dan Adam pun tak bersalah. Saat di dalam, Verona minta maaf karena telah menuduhnya dan berterima kasih kepada Adam karena selama ini ternyata dia telah merawat ibunya serta mengurus tanaman halaman belakang rumahnya. Dia juga menceritakan mengapa ibunya menyukainya. Itu dilihat dari sebuah album kecil. Adam mirip sekali dengan abang kandungnya. Dia juga suka merawat kebun dan saat itu dia sudah tidak ada karena tugas yang dijalaninya menyebabkan abangnya telah meninggal dunia. Verna juga memberitahu Adam penyebab ibunya melakukan bunuh diri. Hal itu disebabkan karena sang ibu telah kena tipu. Semua saldo habis. Dari dana pensiun, rekening amal yang dia kelola, serta asuransi semuanya ludes tanpa ada sisa 1% pun. Adam pun bertanya, "Apakah kau tahu pelakunya?" Verna menjawab, "Aku sudah selidiki. Sindikat ini
Sudah berjalan bertahun-tahun, namun dia selalu menang di dalam pengadilan. Katanya, Adam pun berkata, menipu lansia sama saja merebut mainan dari anak kecil. Lalu Adam pun pamit pulang dengan alasan ingin mengurusi sarang lebahnya. Padahal di sini kita bisa lihat, dia kembali kepada jati dirinya, mengambil telepon rahasia dan menelpon teman lamanya untuk mencari tahu informasi sindikat itu. Dan tak lama pun temannya memberitahu alamat tempat-tempat sindikat itu beroperasi. Adam pun langsung gas menuju ke sana. Adam kini telah sampai di alamat tersebut dengan membawa 2 birigen penuh bensin. Dan saat ingin masuk, Adam pun dihadang oleh sang penjaga, menanyakan keperluannya datang ke sini. Adam pun menjawab, apakah kamu tahu kamu bekerja dengan siapa? Lalu tiba-tiba, ya, Adam langsung red flag dan langsung menghabisi 2 penjaga dengan mudah. Sesampainya di atas, kini Adam menyuruh semua orang memperhatikannya dan mengikuti kata-katanya. Lalu semua orang mengacuhkannya dan menertawakannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Adam. Suasana langsung berubah menjadi tegang dan semua mata tertuju kepada Adam. Dan disitulah Adam berkata, aku takkan pernah mencuri dari orang lemah dan orang rentan lagi. Dan semua orang mengikutinya dengan suasana yang tegang. I will never steal from the weak and the vulnerable again. Lalu untuk menepati perkataan itu, Adam pun menyiram bensin dan ingin membakar gedung itu. Sontak semua orang langsung keluar dari gedung dengan berlari terbirit-birit. Lalu tak lama kemudian, sang direktur datang. Dia bernama Garnett. Dia adalah direktur yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Dengan wajah penuh ketakutan, dia menyuruh sang penjaga untuk menyerangnya. Adam pun menghabisi penjaga itu dengan mudahnya. Dan memberitahu kepada Garnett bahwa alat yang dia pasang akan meledak jika seseorang menelpon kantor tersebut. Di waktu yang bersamaan, kita akan perkenalkan si bocah bangor ini. Kita sebut saja si Derek. Dia adalah pemilik perusahaan penipuan tersebut. Lalu tak berapa lama kemudian dia menerima telepon. Telepon itu berasal dari si Garnett, sang direktur, yang memberitahu apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu dengan wajah yang kesal, dia menyuruh sang direktur untuk mengurusi masalah itu dengan melacak keberadaannya dan menyuruh tukang pukul untuk membunuhnya. Dan masalah pun selesai. Adegan beralih kepada Verona dan rekan kerjanya, kita sebut saja Ujang. Mereka sedang menyelidiki kasus pembakaran kantor dan mendapati informasi mengenai pria sekitar usia 40 tahun dengan mengendarai truk yang melakukan pembakaran tersebut. Di waktu yang bersamaan, Adam sedang mengurusi lebahnya. Lalu tak lama kemudian Garnett datang bersama tukang pukul. Adam pun mengetahui hal itu dan langsung pergi dari tempat itu. Kini Garnett membututinya, serta menghancurkan sarang lebah yang selama ini Adam rawat seperti anak sendiri. Seperti Malika, kedelai hitam yang sangat hitam. Lalu Adam pun bergegas mempersiapkan semuanya, menyalakan mesin dan bersembunyi untuk melakukan penyergapan. Garnett and the gang pun tiba untuk membunuh Adam, juga berteriak layaknya preman parkir menggacoan. You happy, boy? You fucking hiding, bitch? Well, come and fucking face us! Tanpa dia ketahui, Adam dengan diam dan tidak berisik menghabisi lawannya satu persatu. Ya, sang koplok Garnett dibuat ketakutan. Bahkan menggunakan pistol saja tak bisa. Lalu saat meminta tolong, dia melihat semua tukang pukulnya sudah dihabisi. Lalu tiba-tiba, ya, Adam langsung memotong jarinya dan pergi begitu saja.
Di waktu yang bersamaan, Verona sedang menginterogasi salah satu karyawan kantor itu. Lalu Ujang datang memberitahunya agar mereka segera ke rumah Verona, karena nampaknya rumahnya juga kebakaran. Sesampainya di sana, Verona terkejut, juga bingung apa yang sedang terjadi. Lalu lagi-lagi dalam TKP tersebut, mereka menemukan identitas salah satu karyawan perusahaan yang bernama United Group. Perusahaan yang tadi terjadinya kebakaran. Dan di sini si Ujang sedang memberitahu Verona bahwa kemungkinan semua ini ulah si peternak lebah. Karena jigong Ujang yang bau, akhirnya Verona pergi begitu saja dan mengabaikannya. Kini kita perlihatkan si Koplok Garnet sedang menangis meratapi nasib dan menelpon Derek untuk memberitahu informasi situasinya. Dengan tangan berlumuran darah, Garnet nangis kepada Derek dan berkata, "Dia memotong jariku. Katakan saja siapa orang itu," kata Derek. "Aku tidak tahu, dia hanya seorang peternak lebah." Lalu tiba-tiba, Something. Oh, fuck, man. What the Oh, Jesus. Guys. No, bro. ya, Adam datang dan langsung menghajarnya tanpa ampun, mengikatnya dan melepaskannya seperti burung bangau. Tak lupa Adam memperingati si bocah bangor ini untuk membuat surat wasiat, karena detik ini juga dia akan mengincarnya. Kini Derek sedang curhat kepada sang ayah. Kita sebut saja Kanto. Dia adalah ayah dari si bocah beleguk ini. Dia juga mantan direktur CIA. Dan tentunya dia bukan orang biasa. Derek kini sedang curhat kepadanya mengenai masalah yang dia hadapi. Derek sangat takut atas ancaman itu. Lalu sang ayah meresponnya. Dia berkata, "Dalam pengalaman hidupnya, aku pernah menemukan orang seperti itu," dan berpesan kepada sang anak untuk hati-hati dengan orang yang mengincarnya. "Jika orang itu bilang kamu akan mati, maka pasti kamu akan mati," katanya. Lalu sang ayah sangat bingung untuk menghadapi orang tersebut. Di waktu yang bersamaan, kita kembali kepada Verona dan temannya si Ujang. Mereka berdua sedang mencari pola pembakaran perusahaan United Group. Dan Verona menemukan sesuatu terkait perusahaan tersebut. Ternyata perusahaan itu melakukan penipuan, scam, dan kejahatan digital lainnya. Di sisi lain, Ujang juga dibuat heran dengan latar belakang Adam. Dia bersih dan tidak terlacak. Bahkan dia tidak pernah menaiki transportasi umum. Hal ini membuatnya heran. Di zaman ini, orang seperti Adam masih ada. Dia bahkan tidak memiliki ponsel. Dan pada akhirnya, Verona mengetahui tujuan Adam selanjutnya. Scene beralih kepada sang ayah Derek. Kini dia ingin mencari tahu detail mengenai orang tersebut dengan menelpon agen pembunuh rahasia. Dan di sini ditemukan bahwa Adam Clay adalah seorang mantan organisasi pembunuh bayaran bernama Beekeeper. Dan saat ini statusnya sudah tidak aktif lagi atau bisa dibilang pensiun. Namun justru itu membuat sang ayah lebih takut dengan keselamatan anaknya. Saat ini Adam sedang mengisi bensin. Lalu tiba-tiba, ya, si ayah ternyata memesan pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Namun tetap saja, semua orang berhadapannya akan mati di tangannya. Hal itu diperjelas dari cara Adam bertarung. Dengan mudahnya dia menghabisi pembunuh itu dengan cepat. Setelah kejadian itu, kini sang agen menelpon sang ayah Derek, memberitahunya bahwa masalahnya belum selesai, dan kini semua pembunuh tidak ingin terlibat. Semuanya memilih netral, dan tidak ingin membantunya. Hal itu tentu membuat sang ayah sangat murka terhadap anak bekok ini, karena telah mengusik orang yang seharusnya tidak dia usik. Keesokan harinya, kini tim investigasi FBI mengecek tempat kejadian kebakaran itu. Verona pun menemukan sebuah buku berjudul Beekeeper dan membawanya. Lalu setelah menganalisa tempat itu, kini mereka tahu tujuan Adam selanjutnya. Di waktu yang bersamaan, kini sang ayah Derek sedang membentuk tim khusus untuk keamanan anaknya, juga keamanan perusahaannya.
Lalu adegan beralih kepada Adam yang memasuki rumah salah satu mantan organisasi yang baru saja dia habisi. Saat ini dia sedang mencari tahu informasi mengenai pusat penipuan itu. Adam tak lupa, dia juga mengambil alat-alat yang akan membantunya. Dan informasi pun sudah dia dapatkan. Kini adegan beralih kepada perusahaan Nine Star United, sebuah perusahaan yang dikelola Derek. Dan ini juga salah satu pusat panggilan penipuan terbesar. Perusahaan ini juga menghasilkan uang jutaan dolar per bulannya. Tentu ini bukan uang yang sedikit. Saat ini perusahaan itu dijaga ketat oleh tim keamanan khusus, mulai dari FBI dan tim keamanan swasta sewaan ayahnya. Saat tim keamanan itu ingin mengevakuasi dan menghentikan pekerjaan itu untuk sementara waktu, mereka menolak. Bahkan direktur tersebut meremehkan bahaya yang akan menimpanya. Sampai pada akhirnya, sang direktur menelpon sang beleguk, Derek, memberitahunya bahwa pekerjaannya terganggu. Derek yang beleguk pun tidak terima dan meminta keamanan yang disewa ayahnya untuk berjaga tanpa mengganggu pekerjaannya. Di waktu yang bersamaan, kini Adam telah sampai gedung tersebut tanpa mereka ketahui dan menghajar semua keamanan yang berjaga di lantai dasar. Kini keamanan swasta itu pergi dan hanya boleh berjaga di luar dan tidak diperbolehkan berjaga di dalam ruangan itu karena mengganggu para pekerja. Lalu saat mereka ingin melanjutkan pekerjaannya, ya, Adam sudah berada di sekitaran mereka dan langsung menghajar salah satu pekerja di sana. Adam meminta semua orang keluar dari gedung itu jika tidak ingin mati di sana. Lalu sang keamanan swasta itu datang untuk menangkapnya. Karena kalah jumlah, Adam pun memiliki strategi dengan berlari ke arah luar untuk membuat mereka berpencar. Di sanalah Adam menghabisi lawannya dengan satu persatu. Lalu saat penjaga itu sudah Adam habisi, kini dia kembali lagi pada ruangan itu. Dan menanyakan, siapa pemilik perusahaan itu? Adam juga memaksa untuk memberitahu keberadaannya sekarang. Namun sang direktur berkata, dia tidak tersentuh hukum dan diadili, jadi percuma saja. Lalu Adam menjawab, tidak denganku. Akhirnya dia memberitahunya dengan membuka laptop. Saat melihat laptop itu, Adam seperti tidak percaya. Tak berapa lama kemudian Verona datang dan menodongkan senjata kepadanya. Adam pun langsung memberitahunya bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun Verona tidak setuju dengan hal itu dan memberitahunya bahwa kita punya hukum, serahkan saja kepadanya. Adam pun menjawab, kita punya hukum sampai mereka gagal, katanya. Lalu tak lama timnya memasuki tempat itu dan Adam pun pergi begitu saja. Lalu saat di jalan, Adam bertemu si Ujang yang menghalanginya. Lalu dengan gampangnya Adam melumpuhkannya. Lalu meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Verona datang, membantu Ujang untuk berdiri dan melanjutkan penyelidikan di TKP tersebut. Saat mereka melihat foto di laptop, Verona dan Ujang pun terkejut dengan seseorang yang berada di foto itu. Holy shit. Kini adegan beralih kepada Derek dan sang ayah. Mereka sedang berdiskusi atas ancaman yang akan datang kepadanya. Sang ayah sangat ketakutan dengan seseorang peternak lebah. Dan sang ayah memberitahunya, dia sudah kehabisan cara dan menyarankan anaknya menelpon ibunya untuk membicarakan hal ini dengan mengajaknya makan malam. Awalnya sang anak menolak, lalu karena itu satu-satunya cara, akhirnya Derek pun menelpon sang ibu. Namun sang ibu menjawab, dia sangat sibuk
Namun jika Derek ingin menemuinya, dia bisa datang di rumah pantai. Jawabnya, di sini kita perkenalkan Ibu Derek. Dia adalah Babysitting. Madam President, Funmi Lawal, Hello, good to meet you. Sola Oyamade. Ya, dia adalah Presiden Amerika yang saat ini sedang menemui para tamunya dari pancanegara. Tentunya ini suatu hal yang bikin kita tidak terkejut, karena kita juga sering melihat kejadian seperti itu terjadi di negara Konoha tentunya. Tentang orang tuanya pejabat, anaknya sengklek, selengean, minta dilempar pakai kotoran ayam. Di malam harinya, kini kita perlihatkan Verona dan temannya. Mereka dibuat bingung atas kasus tersebut dan dibuat dilema. Di sisi lain, dia harus menangkap Adam Clay karena telah membunuh banyak orang, namun di sisi lain juga perusahaan yang Adam habiskan itu adalah perusahaan yang banyak merugikan para lansia dengan melakukan penipuan online. Bahkan ada fakta mengejutkan, di saat Verona menyampaikan laporan mengenai investigasinya, dia menemukan aliran dana yang sangat besar dari perusahaan tersebut, dan dana itu menuju kepada perusahaan Danforth Enterprises. Danforth Enterprises. Sebuah perusahaan yang dulu dipimpin oleh seseorang yang saat ini menjadi presiden. Lalu sang atasan pun menyuruh untuk merahasiakan informasi tersebut. Di pagi harinya kita perlihatkan pasukan elit yang sedang menjaga lingkungan sekitaran perumahan tepi pantai. Melakukan pengecekan yang ketat guna menjaga keamanan rumah tersebut. Karena dalam rumah itu ada seorang presiden yang lain tidak bukan adalah ibu si Derek. Di waktu yang bersamaan, kini Adam berada di gorong-gorong untuk melundup masuk ke dalam dan menyelesaikan dendam pribadinya. Saat Adam keluar dari selokan, kini kita bisa lihat betapa lihainya Adam. Selain jago berantem, dia juga jago menyamar. Di sisi lain, kini sang ayah menyewa keamanan tambahan dari pembunuh bayaran. Dia menginginkan pembunuh itu menangkap Adam dan membunuhnya. Lalu di waktu yang bersamaan juga kita perlihatkan Adam yang berhasil menempelkan peledak di setiap mobil. Lalu dia masuk ke pesta itu. Dengan santainya dia menyapa Verona. Dan saat itulah semua orang yang di sana mengejarnya. All stations, targets in the building, East Wing, give me everything you got. He's in the house. Break! Packages in the house! Level 3, side 4! Setelah memojokkannya, lalu Fuck around! ya, itu bukan Adam, melainkan orang lain yang berpakaian sama dengannya. Kini semua orang mencari si Adam ini. Tak berapa lama kemudian, mereka menemukannya. Saat itu juga Adam ingin dihabisi oleh pembunuh bayaran itu. Lalu ya, dengan kecerdikannya dan kecepatannya, Adam berhasil mengelabui mereka, juga menghajar mereka semua. Kini Derek, sang ibu dan wakil direktur FBI sedang berkumpul dan berdiskusi. Disitulah akhirnya terkuak. Ternyata selama ini ibunya tidak tahu menahu mengenai aliran dana yang dia dapatkan oleh perusahaan yang dijalankan anaknya itu. Dan ternyata dana yang dipakai untuk kampanye dirinya adalah hasil penipuan, cuci uang, dan kejahatan lainnya. Ibunya sangat bingung mengetahui hal itu dan kecewa atas kelakuan anaknya. Lalu sang anak justru malah marah kepada ibunya karena tidak berterima kasih kepadanya. Hal itu membuat seisi ruangan menjadi tegang. Lalu saat Derek frustasi dan kesal, dia mengambil sebuah pistol, lalu membunuh sang wakil direktur FBI. Wait, you put that down! Jesus! That's fucking... Lalu tiba-tiba, ya, Adam datang dengan pistol di tangannya. Di sini kita bisa lihat betapa menegangkan ruangan tersebut. Semua orang memegang pistol dan saling menodong.
Verona menodong Adam dan Derek si bocah beleguk ini menodongkan pistolnya kepada ibunya, yaitu Presiden Amerika Serikat. Adam berkata, "Kau bekerja untuk siapa? Untuk hukum atau keadilan?" Lalu tiba-tiba, Bye, Mom. ya, Adam menembakkan satu peluru tepat di kepala bocah beleguk itu tanpa melukai sang ibu presiden dan langsung kabur melewati jendela ruangan itu. Dan film pun selesai. Goodbye, Adam Clay. Oke, itu saja film hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga teman-teman juga keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran rezeki. Senja datang, langit merona, angin sepoi menemani waktu. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you next time.